User ini biasanya nggak ngomongin technical doang, tapi memang porsinya bakal banyak di technical, tapi kadang-kadang ada hal-hal lain. Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra di YouTube channel yang akan ngebahas tentang dunia karir, HR, pengembangan diri, leadership, maupun speaking. Nah, di kesempatan kali ini aku akan berbagi tentang interview. Bagi teman-teman yang mungkin seringkali menemui hambatan di interview users, sebenarnya kenapa ya saya nggak lolos interview user? Apa yang masih kurang ya dari interview saya? Nah, teman-teman mungkin bisa nanti refleksikan. Ada 3 hal yang aku pengen share kepada teman-teman. Di interview user itu adalah sebuah tahapan ketika nanti kita udah melewati biasanya ya ada interview HR gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada technical test, teman-teman akan dikasih technical testnya, dan nanti kalau memang dari HR maupun technical testnya oke, teman-teman nanti akan ketemu dengan user. Nah, yang pertama adalah tentang skillnya teman-teman. Jadi skill ini paling menitik beratkan di technical skillnya teman-teman. Nah, perhatikan aja bahwa di syarat atau requirement lowongan kerjanya itu apa aja. Mereka butuh skill apa aja, mereka butuh keterampilan teknikal apa aja. Nah, itu yang perlu teman-teman siapkan gitu ketika nanti teman-teman diskusi, ketika teman-teman interview dengan mereka, sehingga nyambung gitu ya, sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaannya, bisa ngasih eksplorasi jawaban berdasarkan pengalamannya teman-teman. Nah, pastikan itu teman-teman lakukan ya. Apakah user juga melihat skill non teknikal? Bisa jadi, karena ada user-user yang memang melihat non-teknikalnya, misalkan sekedar pengen melihat logical thinking kita gimana sih gitu. Ini anak nyambung nggak sih kalau diajak ngobrol gitu. Apalagi kalau misalkan technical test ya. Technical test kalau memang untuk teman-teman let's say data, engineer, itu biasanya logiknya harus jalan. Nah, di situ akan mereka menggali dan diskusi berdasarkan hasil tesnya teman-teman. Yang kedua adalah biasanya soal kecocokan. User itu nanti akan melihat apakah secara kepribadian, karakter, cara kerja, kebiasaan, atau mungkin preferensi gitu ya, culture fit-nya gitu ya, cocok gak sih ini dengan saya, cocok gak sih dengan tim yang ada sekarang gitu ya, chemistry-nya bakal kebentuk apa enggak sih, bakal kebangun apa enggak. Nah, ini juga biasanya mereka akan lihat, tetapi biasanya ini akan banyak digali ketika HR interview gitu teman-teman. Tapi ada juga user-user yang memang juga tertarik nih dengan human gitu ya, tertarik dengan psikologi, tertarik dengan HR gitu ya, sehingga mereka akan coba melihat kita tuh kayak gimana sih, cocok gak sih dengan saya dan tim yang sudah ada, ini bakal melengkapi tim yang lain apa enggak sih gitu. Nah, itu juga akan dipertimbangkan. Nah, yang ketiga ini penting juga gitu ya, di HR juga akan dipertimbangkan gaji gitu ya, atau soal komben yang teman-teman ajukan gitu ya. Apakah komben ini sesuai dengan budget, sesuai dengan kemampuan perusahaan? Apakah komben ini sesuai nggak sih dengan skillnya teman-teman gitu ya? Apakah yang teman-teman propose itu terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi dan budgetnya company memang belum segitu, nah bisa jadi ini menyebabkan teman-teman akhirnya bukan menjadi prioritas kandidat ya, tapi mungkin kalau memang ada kandidat yang lebih pas gitu ya, secara skill sama tapi budget mungkin lebih masuk dengan company, maka mereka bisa memilih gitu ya kandidat itu. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa jadikan referensi teman-teman ketika teman-teman interview HR. Jadi HR dan user, tapi di sini aku menekankan soal usernya ya, karena user ini biasanya nggak ngomongin technical doang, tapi memang porsinya bakal banyak di technical, tapi kadang-kadang ada hal-hal lain. Nah, makanya teman-teman coba refleksikan ketika teman-teman interview user, saya sarankan sih teman-teman bisa bertanya kepada usernya, kira-kira kekurangannya di mana, sehingga ketika nanti teman-teman interview lagi dengan user yang lain di perusahaan lain, teman-teman bisa memperbaiki. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Saya doakan sukses untuk meraih pekerjaan impiannya, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Kalau teman-teman juga pengen belajar nih konten-konten yang lain, silahkan scrolling. Saya udah share banyak hal tentang interview gitu. Good luck.